Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain, NPM 03 2025 108019. Saya akan menjelaskan tentang jawaban saya untuk soal UTS kimia. Nomor 1, sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup, menghasilkan kalsium fluorida, nitrogen monoksida, dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Pertama-tama kita menulis dan menyimpulkan reaksi terlebih dahulu. CaNO3 2 tambah 2NH4F, CaF2 tambah 2N2O tambah 4H2O. Untuk pertama-tama kita hitung dulu jumlah mol masing-masing reaksi. Rumusnya N sama dengan massa bagi MR. Pertama, kalsium nitrat sama dengan masanya 16,8 gram dibagi MR nya 164,1 gram per mol, hasilnya 0,1024 mol. Yang kedua, amonium fluorida masanya 13,5 dibagi MR nya 37,04 gram per mol sama dengan 0,4725 mol. Kesimpulannya, karena nilai CaNO3 2 lebih kecil, maka kalsium nitrat adalah reaksi pembatas dan akan habis bereaksi. Untuk yang kedua, kita hitung mol berdasarkan reaksi pembatas. CaF2 menghasilkan 1 mol, N2O menghasilkan 2 mol, H2O menghasilkan 4 mol. Nah, ini CaF2 sama dengan 1/1 kali 0,1024 mol. Rumusnya yaitu N sama dengan koefisien CaF2 dibagi koefisien CaNO3 dikali N. Untuk N2O sama dengan 2 karena koefisien N2O nya 2, jadi 2 dikali 0,1024 itu menghasilkan 0,2048 mol. Untuk H2O yaitu koefisien H2O sama dengan 4, jadi 0,1024 kali 4 menghasilkan 0,4096 mol. Nah, untuk selanjutnya kita hitung masing-masing massa zat yang dihasilkan. Rumusnya massa sama dengan N kali MR. N tadi kita udah mencari, N dari CaF2 yaitu 0,1024, jadi 0,1024 dikali MR sama dengan 7,99 gram. Yang kedua, 0,2048 dikali 44,01 yaitu 9,01 gram. Untuk H2O
masanya molarnya 18,16. Jadi 0,4096 dikali 18,16 sama dengan 7,37. Untuk soal nomor 2 yaitu suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH. Untuk menentukan susunan campuran itu, dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,0x mol HCl, di mana X tersebut sama dengan 3 angka terakhir dari NPM. Pertanyaannya, berapa persen massa CaO dalam campuran itu? Diketahui X-nya menurut NPM saya yaitu 0,019 mol. Reaksi yang terjadi, kita samakan reaksi dulu. CaO bereaksi dengan air menghasilkan CaOH2, dan CaOH2 bereaksi dengan HCl. Lalu kita cari dulu N total dari CaOH2. Misalkan massa CaO nya tidak diketahui, kita tulis aja A di CaOH2 sama dengan 1 min A gram jumlah mol CaO sama dengan N sama dengan A per 56 untuk jumlah mol CaOH2 nya. Jumlah mol CaOH2 awal sama dengan N CaOH2 sama dengan 1 min A per 74. Jadi N totalnya sama dengan A per 56 ditambah 1 min A per 74. Dan semua CaOH2 membutuhkan HCl. Jadi stoikiometrinya 1 mol CaOH2 sama dengan 2 mol HCl. 2 dalam kurung A per 56 plus 1 min A per 74 sama dengan 0,019. Untuk menyelesaikan persamanya, 2A per 56 plus 2 dalam kurung 1 min A per 74 sama dengan 0,019. A per 28 tambah 2 min 2A per 74. Lalu kita satukan 74A plus 56 dalam kurung 2 min 2A sama dengan 0,19 per 28 kali 74. Hitung pembilangnya, 74A plus 112 min 112A sama dengan 0,019 dikali 2072 min 38A plus 112 sama dengan 39368. Min 38A sama dengan min 72 kali 63 A sama dengan 1,99 dibagi 1 setara dengan 0,728 gram. Kita kalikan 100 sama dengan 2,8% untuk massa CaO dalam campuran tersebut. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu satu elektron memiliki harga bilangan kuantum utama N sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum yang lainnya. Untuk pertanyaan pertama, tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion SO2. Yang kedua, tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh satu elektron yang menempati setingkat energi 4D. Yang pertama yang kita lakukan, jika N sama dengan 5, maka bilangan kuantum azimut
L. L adalah jenis subkulit. Nilainya L sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Artinya untuk 0 5S, untuk 1 5P, untuk 2 5D, 3 5F, 4 5G. Sedangkan kuantum magnetik untuk setiap satu nilai M adalah M sama dengan min 1 sampai plus 1. Misalnya pada subkulit 1, 2, M sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Pada subkulit 4, M sama dengan min 4, min 3, sampai plus 4. Dengan kuantum spin M2 sama dengan plus setengah atau min 1/2. Nah, selanjutnya kita cari konfigurasi elektron dari ion S2- memiliki 16 elektron, dan ion S2- mengambil 2 elektron, total jadi 18 elektron. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Untuk yang kedua, ion 2- memiliki 8 elektron. Ion tersebut mengambil 2 elektron, jadi totalnya 10 elektron. Konfigurasi elektron yang tertulis 1s2, 2s2, dan 2p6. Nah, berikut itu adalah gambar dari subkulitnya merpati. Nah, untuk dengan kuantum untuk setingkat 4D yang sama dengan 4, L sama dengan 2, min 1 yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Untuk M2 nya itu plus min setengah. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu soalnya bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilannya jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya. Untuk nomor 1, 6C karbon. Karena subkulit yang dimiliki adalah 6, konfigurasi elektronnya jadi 1s2, 2s2, 2p6, dan elektron valensinya 4. Karbon cenderung berbagi elektron kovalen, bukan melepas atau menangkap secara penuh. C2.4 sama dengan menambah 4 elektron dan berbagi 4. Untuk konfigurasi oktet setara membentuk ikatan kovalen, bukan ion stabil. Untuk nomor 2, G pangkat F itu fluorin, dimana memiliki subkulit 9. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p5. Elektron valensinya 7. Kecenderungan menangkap 1 elektron untuk mencapai oktet. 2,7 itu F plus Le sama dengan F min. Ionnya stabil dan jadi penulisannya F min. Lk yaitu kalium memiliki subkulit 19. Konfigurasi elektronnya jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Itu elektron valensinya jadi 1. Kecenderungannya stabil, melepaskan 1 elektron dan membentuk K pangkat plus. Nomor 4, 20Ca yaitu kalsium, dimana memiliki subkulit 20, yaitu konfigurasi elektronnya jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan memiliki elektron valensinya 2. Kecenderungan stabil karena melepas 2 elektron
jadi membentuk Ca2+. L16/5 sulfur memiliki subunit 16. Konfigurasi elektronnya jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Memiliki level valensi yang yaitu 6. Kecenderungannya stabil karena menerima 2 elektron membentuk S pangkat domin atau bagi elektron dalam ikatan kovalen H2, S dan SO2. Yang keenam 13 pangkat Al, yaitu aluminium yang subkulitnya 13. Konfigurasi elektron jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, dan elektron valensinya 3. Kecenderungannya stabil melepaskan 3 elektron jadi membentuk Al pangkat 3+. Selanjutnya nomor 5. Soalnya buatkan masing-masing satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dan perhitungannya. Untuk soal dan penyelesaian hukum-hukum gas ideal. Soal yang saya buat yaitu seorang penyelam membawa tabung vidam berkapasitas 12 liter ke bawah permukaan laut. Saat berada di permukaan, tekanan atmosfernya yaitu 1 atm. Tabung tersebut memiliki tekanan 200 atm. Jika penyelam tersebut turun ke kedalaman tertentu, di mana tekanan air laut meningkat menjadi 3 atm. Tekanan absolut awal beberapa volume gas yang akan ditempati udara dari tabung tersebut di kedalaman tersebut dengan asumsi suhu dan jumlah mol gas tetap konstan. Jawabannya, diketahui tekanan awal P1 sama dengan 200 atm, volume awal V1 sama dengan 12 liter. Kondisi akhir atau kedalaman tekanan akhir P2 sama dengan 3 atm. Tanya volume akhir. Kita menggunakan hukum Boyle. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. 100 atm dikali 12 liter sama dengan 3 atm dikali V2. Dari 400 atm dikali L sama dengan 3 atm dikali V2. Untuk mencapai V2 bagi dengan 3 atm. Jadi V2 sama dengan 2400 atm kali L per 3 atm. V2 sama dengan 800 liter. Jadi jawabannya 800 liter. Terima kasih.